Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2024. Nah, dalam video ini saya akan bagikan hasil penelusuran saya terhadap salah satu cerita rakyat dari Desa Jambuer, desa yang terletak di lereng Gunung Kawi, Kabupaten Malang. Namun, Desa Jambuer sendiri secara administratif masih termasuk dalam Kecamatan Kromengan. Cerita ini bukan sekedar kisah hiburan, melainkan juga warisan budaya yang syarat dengan nilai spiritual dan kepercayaan lokal, serta mengandung filosofi hidup dari masyarakat setempat. Menurut saya pribadi, mengenal cerita rakyat seperti ini sangatlah penting, sebab dapat membantu kita sebagai generasi muda untuk memahami akar budaya bangsa kita sendiri, juga dapat menumbuhkan rasa hormat terhadap tradisi leluhur. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas kuliah terpadu yang bertujuan untuk menggali kembali mitos, legenda, dan cerita rakyat dari masyarakat desa. Saya bersama beberapa teman melakukan kunjungan ke Desa Jambuer dan melakukan wawancara dengan tokoh penting di sana. Dua narasumber utama dalam dokumentasi ini adalah Bapak Endong atau Pak Adi yang sebagai pelatih dan juga wakil pimpinan kelompok seni bantengan dan pencaksilat Kantilumas, serta Bapak Suparno sebagai pimpinan kelompok dari pencaksilat Kantilumas dan juga bantengan. Dalam proses wawancara dan observasi, kami tidak hanya menemukan cerita tentang seni pertunjukan bantengan dan pencaksilat, tetapi juga kisah-kisah mistis yang masih dipercaya kuat oleh masyarakat. Salah satu cerita yang paling menarik dari narasumber adalah kisah tentang kostum banteng yang tanduknya patah dan tidak pernah bisa disambung kembali, seakan-akan tidak mau untuk disambungkan kembali. Menurut beberapa warga, tanduk tersebut patah setelah pertunjukan. Berbagai cara penyambungan sudah dicoba, mulai dari dilem, dipaku, hingga diikat. Namun, keesokan harinya tanduk itu selalu terlepas kembali. Warga akhirnya meyakini bahwa kostum banteng tersebut memiliki roh penjaga, dan tanduk itu memang tidak diizinkan untuk disambung. Nah, sejak saat itu, kostum tersebut tetap digunakan dalam keadaan bertanduk satu dan sekaligus menjadi ikon sakral dari kelompok bantengan dan pencaksilat Kantilumas tersebut. Selain itu, properti bantengan seperti topeng, kostum, dan alat-alat musik itu tidak boleh disimpan di sembarang tempat. Beberapa kali saat peralatan dibawa pulang oleh anggota, terjadi gangguan seperti suara-suara aneh hingga sakit yang misterius yang dialami oleh anggota yang membawa properti pertunjukan. Nah, ini semua peralatan tersebut hanya disimpan di rumah Pak Suparno sebagai bentuk penghormatan terhadap aturan yang diwariskan secara turun-temurun. Cerita ini tidak berdiri sendiri. Ia menyatu dengan praktik spiritual masyarakat Jambuer, seperti tradisi sandran atau ziarah ke punden setiap malam Jumat Legi, seperti yang dilakukan oleh kelompok bantengan dan pencaksilat Kantilumas ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memohon perlindungan, keselamatan, dan kelancaran bagi semua anggota, serta sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur. Hal ini memperlihatkan bagaimana kesenian tradisional seperti bantengan dan pencaksilat tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai medium spiritual dan kebudayaan. Filosofi hidup masyarakat Jambuer tercermin dalam semboyan mereka, yaitu wong Jawa ojo nganti ilang Jawane, yang mana artinya kurang lebih seperti berikut: orang Jawa jangan sampai kehilangan kejawaannya. Nah, dari cerita ini kita belajar tentang pentingnya menjaga tradisi, menghormati leluhur, serta mempercayai bahwa di balik warisan budaya ada nilai-nilai yang tidak kasat mata namun sangat bermakna. Mulai dari kisah tanduk yang tak mau disambung bukan sekedar mitos, ia menjadi simbol bahwa setiap warisan budaya memiliki roh, memiliki makna dan semangat yang tidak bisa digantikan begitu saja. Nilai ini sangat relevan untuk pendidikan karakter dan pelestarian budaya lokal, dan sangat berpotensi dijadikan sebagai media pembelajaran di sekolah atau bahkan dalam pengembangan wisata budaya. Sebagai mahasiswa, saya merasa terhormat bisa mencatat dan membagikan cerita ini. Pengalaman menggali kisah-kisah di desa seperti ini membuat wawasan saya bahwa kebudayaan lokal sangat kaya dan seringkali belum terdokumentasi secara luas. Nah, harapan saya pribadi, cerita seperti ini tidak hanya berhenti sebagai dokumen tugas kuliah, tetapi juga bisa menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya yang lebih luas dengan dukungan dari masyarakat, institusi pendidikan, dan pemerintah desa itu sendiri. Mari kita jaga cerita-cerita seperti ini agar tidak hilang di telan zaman.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.